instructor. Jadi ini pengalaman yang baru buat aku dan menyenangkan banget. Gimana sih menghilangkan rasa kangennya dengan Zumba ini sendiri? Kan udah lama ya. Kalau aku dari 2020 ngajarnya virtual, jadi baru sekarang bisa berkesempatan untuk ngajar secara langsung di Jakarta ya. Kemarin aku udah sempat namanya Zumba Tour itu ke beberapa daerah di Indonesia juga, tapi baru sekarang di Jakarta ini pertama kali ngajar secara langsung. Sebagai seorang Zumba instructor yang biasa ngajarnya itu virtual, itu selalu menjadi keinginan semua Zumba instructor untuk bisa ngajar secara langsung, khususnya mungkin buat yang seperti saya yang jadi instrukturnya baru semenjak pandemi, jadi belum pernah ngerasain ngajar langsung, karena kan pada saat selama pandemi kita hanya boleh melaksanakan kelas secara virtual gitu. Jadi senang banget pas kesempatan pulang ke Indonesia, dapat kesempatan buat bisa ngajar langsung gitu. Dan mungkin orang banyak yang bilang Diana mah gampang kan, udah punya pengalaman di panggung, beda banget. Menjadi ternyata walaupun sama-sama musik, tapi sama-sama ada seni tarinya juga, tapi berada di panggung sebagai seorang instruktur itu punya tanggung jawab yang beda, punya tantangan yang sendiri, dan emang mesti dipelajari semuanya benar-benar dari nol. Dan aku ngerasain semua itu, benar-benar belajar semua dan start. Berarti udah berapa tahun bergelut olahraga Zumba ini? Dari tahun 2020, jadi pada masa pandemi, di saat aku di Singapura itu benar-benar istilahnya nggak ada pekerjaan ya, nggak bisa bekerja, hampir nyaris tidak bisa bekerja. Aku memutuskan untuk mengambil sertifikasi menjadi seorang Zumba instructor, dan pada waktu itu untungnya udah mulai banyak training yang dilaksanakan secara virtual. Kenapa? Karena pertama memang aku suka sekali sama olahraganya. Selama ini selalu ikut kelasnya tapi ya sebagai partisipan. Belum pernah kepikir suatu hari akan ngambil sertifikasi, karena selalu mikirnya nggak ada waktu, apalagi selama waktu itu masih aktif bener-bener sebelum pandemi kan, nyanyi apa segala macam. Cuma sempetnya itu cuma datang ke kelasnya gitu. Jadi kayak berasa nggak ada waktunya. Dan ternyata pas pandemi aku langsung melihat kesempatan itu, aku ambil, dan akhirnya aku benar-benar ngajar seminggu 2 kali secara virtual, ngajar kelas Zumba untuk anak dan Zumba yang untuk dewasa. Dan itu benar-benar seminggu sekali, udah setahun lebih aku lakukan gitu. Dan alasannya yang lainnya tentunya karena aku melihat dari sini aku bisa mendapatkan sumber penghasilan tambahan gitu. Walaupun tidak bisa untuk dijadikan sumber buat aku ya, apalagi dengan aku yang pengeluaranku, kehidupan kami yang ada di Singapura segala macam, tentunya ini bukan sumber penghasilan yang bisa aku pakai buat menutupi semuanya, tapi ini menolongku sekali, baik secara mental, yang paling penting mental ya, karena kan tiba-tiba kita ada di satu situasi lockdown di mana semua yang ada di bisnis entertainment tidak bisa bekerja. Dan itu pasti untuk kami yang berada di dunia entertainment, sebagai sumber penghasilan kami, sebagai sumber kesibukan kami, itu adalah passion kami, itu pasti berat secara mental. Apalagi waktu itu aku ada di Singapura, jauh dari mama, cuma berdua sama Aisyah gitu kan. Jadi seneng banget pada saat tiba-tiba menemukan sebuah pekerjaan yang bisa aku lakukan dari rumah, ngajarnya secara virtual, bisa punya pengalaman, punya murid yang nungguin setiap hari Minggu, dan muridnya alhamdulillah nggak cuma dari Indonesia, ada yang dari negara-negara lain gitu. Dan itu tuh kayak hal yang menghiburku sekali dan menolongku sekali secara mental. Udah punya berapa murid sih totalnya? Aku berapa ya? Aku tuh nggak ada pasti, cuma biasanya kita kalau misalnya buka secara online gitu, secara virtual, ya tergantung. Kadang-kadang bisa ada yang lebih banyak dari Indonesia, kadang-kadang juga pernah imbang antara member yang ada di Indonesia dan member yang datang dari luar. Yang menyenangkan dari olahraga Zumba ini, aku ya sebagai instruktur Zumba merasa walaupun dalam keadaan situasi pandemi pun, di mana kita semua lockdown, kita tuh tetap mempunyai akses untuk tetap bisa mengajar dan tetap bisa mendapatkan penghasilan gitu. Bayangkan kayak teman-teman kayak Zumba instruktur yang lain gitu, di masa pandemi mereka masih bisa mengajar secara virtual, member-member mereka masih bisa datang dan masih bisa datang dalam tanda kutip ya ke kelas mereka, dan si sang instruktur pun masih bisa mendapatkan penghasilan gitu. Dan itu semua kita dapat support dari
dari Zumbanya sendiri kita dikasih macam-macam deh, dikasih tools yang bisa mendukung kita untuk supaya kita bisa menjalankan kelas-kelas cara virtual, dan itu aku bersyukur banget sih. Karina tuh jadi brand ambassador juga. Iya. Iya, Padahal awalnya niatnya nggak seperti itu, tapi dapat luar biasa. Iya, itu bersyukur banget, alhamdulillah, seneng banget kepercayaan. Tapi ya itu adalah PR-ku juga gitu. Aku tahu olahraga Zumba ini kan sebuah olahraga yang sudah mendunia. Ini olahraga yang begitu dicintai bukan hanya oleh kita di Indonesia tapi di mana-mana gitu, dan Indonesia sendiri mempunyai komunitas Zumba yang luar biasa besar gitu. Kita ini besar sekali komunitasnya. Kita tahulah setiap kali kita ke daerah manapun pasti akan menemukan komunitas Zumba di daerah manapun di Indonesia gitu. Dan untuk bisa dipercaya untuk menjadi brand ambassador-nya itu menurut aku adalah satu aku humble sekali. Aku merasa gitu kebanggaan, kehormatan gitu. Tapi di saat yang sama juga aku pengen bisa terus belajar, dan PR-ku adalah bagaimana caranya supaya, karena kalau kita bilang masalah menunjukkan kepada semua orang bahwa olahraga Zumba itu seperti apa, wah aku rasa kita semua udah tahu betapa olahraga Zumba itu begitu menyenangkan untuk dilakukan sehingga dicintai oleh banyak sekali orang gitu. Jadi aku kepengen supaya mudah-mudahan dengan aku dipercaya menjadi brand ambassador, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang-orang yang juga bisa mengerti betapa menyenangkannya dan betapa efektif, betapa efisiennya olahraga Zumba ini, dan betapa baiknya olahraga ini bukan cuma untuk fisik tapi juga untuk mental gitu. Dan mungkin buat mereka-mereka yang sedang berpikiran untuk juga mencari sumber penghasilan tambahan dan kebetulan menyukai olahraga Zumba, aku encourage banget untuk juga menjadi instruktur Zumba sebagaimana aku. Menyenangkan deh Mbak, punya hari di mana kita tahu bahwa akan ada orang-orang yang menunggu kita hari itu, looking forward untuk datang ke kelas kita. Dan aku sendiri merasakan saat aku masih menjadi partisipan gitu, datang ke kelas Zumba gitu dalam keadaan hati mungkin lagi kurang nyaman, mood lagi kurang enak gitu, dan menyenangkan sekali bisa datang ke situ dan pulang dari kelas Zumba itu dalam keadaan lebih bugar, lebih bahagia, lebih happy. Seperti mungkin Mas dan Mbak lihat sendiri tadi kan kelasnya seperti apa gitu, dimana semua orang rame, have so much fun, semua orang bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi kita tidak melupakan esensinya dari olahraga Zumba sendiri, bahwa itu adalah sebuah olahraga di mana memang di situ fisik kita akan dilatih, tapi di saat yang sama kesehatan mental itu di dalam olahraga Zumba juga sangat amat diperhatikan. Jadi itu yang menurut aku olahraga menyenangkan. Aisyah sendiri suka diajak Zumba? Suka banget. Dia itu adalah salah satu alasan kenapa aku ngambil sertifikasi Zumba Kids gitu, karena aku melihat dulu salah satu hal yang paling sering dilakukan oleh Aisyah pada saat aku itu mulai jadi instruktur Zumba adalah dia suka ngeliatin aku gitu kalau aku lagi latihan, dan ujung-ujungnya akhirnya yang terjadi apa? Dia jadi hafal gerakan-gerakan olahraga Zumba, gerakan-gerakan koreo Zumba itu dia jadi hafal. Dia jadi melakukan itu, dan kadang-kadang itu dia lakukan sendiri. Dan yang suka dia lakukan, dan aku baru ingat, aku belum pernah cerita. Yang dia suka lakukan adalah dia suka bikin kelas sendiri. Dia suka bikin kelas sendiri pakai Zoom. Ya, muridnya aku, yang putri alias mamaku, terus teman-temanku, itu murid paling kita berlima muridnya. Tapi dia memposisikan dirinya menjadi seorang Zumba instructor, dan dia melakukan seperti yang aku lakukan gitu. Hello, good morning everybody. My name is Aisyah and I'm your Zumba instructor gitu. Dan hari ini we'll be doing Zumba gitu, pokoknya kayak aku lah, introduction. Lalu dia akan kasih lagu-lagunya ya semaksimal yang dia tahu, mungkin kayak 5 lagu gitu. Abis itu dia akan pimpin cool down, thank you everybody gitu. Itu kayak berkala, itu bisa kayak beberapa minggu sekali kita bikin get together supaya dia bisa punya kelas Zumba virtualnya dia gitu. Dan buat aku itu hal yang menyenangkan sekali untuk aku lihat ya gitu. Dia jadi happy, semangat, dia percaya diri gitu. Dan untuk kelas Zumba anak itu juga sebenarnya adalah esensi dari kelas di kelas Zumba anak, kelas Zumba Kids, kita bukan hanya mengajarkan anak-anak dan mengencourage mereka untuk bergerak, untuk berolahraga, tapi di saat yang sama kita juga mengajarkan anak-anak ini hal-hal lain, melatih kepercayaan diri, melatih jiwa kepemimpinan gitu. Dan itu makanya aku passionate banget untuk ngambil sertifikasi sebagai instruktur kelas Zumba untuk anak. Yang pertama kali aku lakukan pada saat itu adalah Zumba mengadakan kelas pop-up class, di mana kita membuat kelas Zumba Kids khusus untuk anak-anak pejuang yang sedang berjuang melawan kanker dari beberapa rumah singgah yang ada di Indonesia. Gitu. Itu inspirednya dari Aisyah. Jadi
aku tahu bagaimana olahraga Zumba ini selalu mempunyai impact yang positif buat sekelilingnya, dan mudah-mudahan di Indonesia juga kita selalu bisa menyebarkan energi positif dan kebaikan melalui olahraga Zumba.